Oke, baik, kita akan melanjutkan materi di video sebelumnya. Oke, saya ingin menunjukkan terlebih dahulu gambar ini. Ini adalah gambar-gambar yang saya tunjukkan juga pada video sebelumnya, tapi pada video sebelumnya tidak sekomplit ini dan tidak ditambahkan dengan jenis erupsi. Jadi ini adalah gambaran ilustrasi dari tipe-tipe erupsi yang sudah kita bahas tadi. Nah, yang pertama kita coba lihat Plinian eruption. Jadi kita pada video sebelumnya sudah membahas bahwa Plinian itu merupakan erupsi yang tingkat eksplosivitasnya paling tinggi. Dia bisa menghasilkan kolom erupsi setinggi 25-35 km. Nah, ini sangat berbeda jauh dengan tipe erupsi yang lain. Itu bisa dilihat secara pada ilustrasi yang ada. Nah, pada Vulkanian kolom erupsinya ya sedang. Kemudian Strombolian dia relatif kecil. Nah, bahkan pada Plinian Pelean dia cenderung tidak membentuk kolom erupsi, tapi aliran piroklastik yang mengalir pada salah satu sisi seperti ini. Nah, kemudian untuk Hawaiian dia tidak sama sekali menghasilkan piroklastik dan hanya berupa lava yang mengalir ke permukaan. Nah, tadi kita juga bahas bahwa salah satu karakteristik dari Hawaiian dapat dilihat dari tipe kerucut gunung apinya. Dia cenderung lebih landai seperti ini dan cenderung lebih lebar dibandingkan dengan gunung api yang lain yang dia lebih tinggi, sehingga slope-nya cenderung lebih besar dibandingkan dengan Hawaiian. Oke, kita masuk pada klasifikasi yang lain. Ini adalah namanya Ritman diagram. Jadi sekarang misalkan ketika kita memiliki suatu gunung api, satu gunung api atau dua gunung api, kemudian kita ingin membedakan erupsi yang terjadi. Misalkan pada satu gunung api terjadi dua erupsi. Nah, kita ingin melihat perbedaan dari dua erupsi tersebut secara lebih detail. Nah, kita bisa menggunakan Ritman diagram ini. Jadi idenya pada Ritman diagram ini kita ingin melihat pola yang terjadi ketika erupsi kita amati. Jadi kita harus mengamati erupsi secara langsung. Tidak bisa kita membuat diagram ini hanya didasarkan pada perkiraan erupsi yang sudah terjadi dulu, atau misalkan didasarkan pada produk yang ditemukan sekarang. Nah, kita harus melihat secara langsung. Jadi idenya kita ingin melihat pola didasarkan kalau pada effusive eruption yang pertama dari ketinggian lava yang memancar atau ketinggian pancaran lavanya. Jadi ketika tadi pada video sebelumnya kita membahas juga bahwa pada tipe erupsi efusif lava itu akan memancar terlebih dahulu kemudian akan mengalir. Nah, ketinggiannya itu yang kemudian diukur. Yang kedua parameternya itu lava production rate. Jadi kecepatan produksi dari lava didasarkan pada waktu. Dari mulai akan terjadi erupsi atau mulai pengamatan pertama sampai dengan erupsi selesai. Nah, untuk pada eksplosif itu parameternya yaitu ketinggian kolom erupsi dan waktu. Kayak jadi seperti ini. Misalkan ketika erupsi akan terjadi, kita mengamati secara baik dari mulai lava fountain head-nya, ketinggian pancaran lavanya, dan kecepatan produksi lavanya didasarkan pada waktu. Kemudian kita mengamati terus sampai erupsi selesai. Nah, akhirnya kita mendapatkan misalkan pola seperti ini. Nah, ketika kita mengamati erupsi yang lain walaupun pada gunung api yang sama, ternyata kemudian kita mendapatkan pola yang berbeda. Nah, artinya kita bisa menyimpulkan bahwa jenis erupsi yang terjadi pada kedua erupsi tersebut adalah berbeda walaupun satu gunung api. Nah, begitupun dengan eksplosif. Dilihat kolom erupsinya dari mulai awal sampai akhir, sehingga kita bisa mengetahui secara lebih detail jenis erupsi yang terjadi atau perbedaan jenis erupsi yang terjadi pada beberapa erupsi yang berbeda. Oke, sekarang ada kegunaan lain dari Ritman diagram ini. Ini adalah gambaran secara umum ya. Ketika effusive eruption terjadi, polanya kurang lebih seperti ini secara umum. Ketika explosive eruption terjadi, ya polanya seperti ini. Ini ada yang menarik. Jadi
Salah satu kegunaan dari Riemann diagram ini, kita bisa mengetahui sekarang kita ada di tahap erupsi seperti apa, atau ada di tahap erupsi yang mana, apakah di tengah-tengah, apakah di awal erupsi atau di akhir erupsi. Jadi ketika erupsi yang terjadi adalah tipenya efusif, maka kita bisa mengamati, misalkan ketika kita mengetahui kita ada di titik ini, karena kita sudah melalui titik ini, maka kita bisa bilang bahwa kita ada di tengah-tengah rentang erupsi dari gunung ini. Nah, kemudian setelah dilewati, kemudian kita ada di tahap ini. Nah, kita bisa bilang ini kita sudah mendekati akhir dari erupsi, karena kita sudah ada di puncak sini, kemudian kita akan mulai turun, akhirnya erupsi selesai. Nah, begitupun dengan eksplosif. Ketika kita mengamati ketinggian kolom erupsi, maka ketika di sini, ya ini adalah yang penting juga ini. Nah, ketika kita di sini, ketika di puncak, itu tidak serta-merta kita bisa bilang bahwa kita ada di akhir erupsi, tapi masih panjang. Nah, parameter yang selanjutnya untuk erupsi eksplosif ini kita lihat dari simbol ini. Nah, simbol-simbol ini menunjukkan suatu proses atau produk yang dihasilkan dari letusan. Misalkan pada simbol segitiga ini itu menunjukkan episode of vent clearing. Jadi vent clearing ini ketika pertama kali akan terjadi erupsi, penutup yang menghalangi magma keluar itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Jadi air kawah, kemudian kerucut gunung api itu kemudian akan hancur bagian atasnya ketika awal erupsi. Nah, itulah disebut dengan episode of vent clearing. Nah, kemudian ketika kita ada di puncak terus menemukan pyroclastic flow yang kaya akan pumice. Nah, pumice ini produk gunung api, kita akan jelaskan nanti. Artinya kita bisa bilang bahwa kita tidak ada di akhir erupsi. Nah, tapi ketika kita sudah melewati ini, kemudian melewati ini dan terlihat ada produk berupa ash eruption ini. Ash itu produk gunung api berupa piroklastik yang ukuran butirnya sangat halus. Nah, kita bisa bilang bahwa sebentar lagi kita akan ada di tahap akhir erupsi dan kolom erupsi yang dihasilkan akan semakin kecil. Nah, kemudian ketika kita semakin ke sini, nah, kita bisa bilang semakin yakin bahwa erupsi akan berhenti sebentar lagi. Nah, itu kegunaan dari Riemann diagram. Nah, sekarang klasifikasi yang selanjutnya yaitu GZ classification diagram. Jadi klasifikasi GZ ini yang dibuat pada tahun 1964 secara umum didasarkan pada klasifikasi Lacroix. Jadi tipe erupsinya masih relatif sama, tapi dasar dari pengklasifikasiannya berbeda. Pada klasifikasi Lacroix, dia cenderung bersifat lebih kualitatif. Nah, sementara pada GZ itu cenderung dia lebih menunjukkan adanya aspek kuantitatif. Nah, parameter yang digunakan adalah persentase dari kehadiran produk, apakah liquid, solid, gas, atau gabungan ketiganya. Jadi ketika suatu letusan terjadi, dilihat produknya. Produk berupa liquid berapa persen, solid berapa persen, gas berapa persen, maka kita bisa bilang bahwa ini tipe letusannya ini. Nah, data-data tersebut kemudian diplot pada Ternary diagram. Ini adalah contoh dari Ternary diagram yang merupakan klasifikasi GZ. Jadi ketika produk letusannya cenderung banyak gas, letusannya sangat besar, maka dia termasuk pada tipe erupsi plinian dan subplinian. Ketika yang banyak produknya berupa liquid, misalkan lava, berarti dia masuk ke Hawaiian. Nah, ketika produknya banyaknya solid atau secara umum solid, maka dia bisa kita bilang sebagai dome dan spin. Jadi dome dan spin ini terbentuk ketika magma itu sangat kental, viskositasnya tinggi. Jadi ketika magma keluar sebagai lava dengan viskositas yang tinggi, nah, dia keluar dari pusat erupsi, dia tidak sempat untuk mengalir karena saking kentalnya.
Nah, tetapi di sisi lain karena temperatur rendah, akhirnya dia akan membeku tepat di atas pusat erupsi tersebut. Nah, ketika bentukan dari hasil pembekuannya tersebut berupa batang seperti ini, misalkan seperti cucuk, seperti duri, maka kita bisa bilang itu adalah spin. Sementara ketika bentukannya seperti dom membulat, nah itu adalah kita bisa bilang sebagai dom, sebagai produk dari akhir suatu erupsi biasanya. Nah, ketika ketiga produk ini bercampur atau pada suatu erupsi di mana produknya dapat ditemukan gas, liquid, dan solid, maka kita bisa bilang bahwa itu tipe erupsinya vulkanian dan atau strombolian. Baik, kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.